Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Dia harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita kali ini akan melanjutkan materi tentang teks eksplanasi, yaitu yang kedua, tentang meringkas isi teks eksplanasi. Sebelum kita masuk ke materi tentang meringkas isi teks eksplanasi, kita kaitkan dulu pembelajaran kita kali ini dengan unsur religius. Unsur religius yang berkaitan dengan pembelajaran tentang teks eksplanasi utamanya tentang gempa bumi adalah surat Al-Zalzalah ayat 1-8. Surat Al-Zalzalah ayat 1-8 artinya, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Rabb-Mu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Surat Al-Zalzalah 1-8. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi tentang meringkas isi teks eksplanasi, kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke anak-anak, kita mulai ke materi tentang tujuan pembelajaran meringkas teks eksplanasi. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat meringkas isi teks eksplanasi yang berupa proses terjadinya suatu fenomena dari beragam sumber yang didengar dan dibaca. Kemudian, pengertian meringkas. Yang dimaksud meringkas adalah kegiatan untuk menjadikan sebuah karangan asli menjadi karangan yang lebih singkat, padat, dan ringkas dalam bentuk tulisan. Nah, intinya adalah menjadikan sebuah karangan menjadi lebih singkat. Itu yang dinamakan meringkas. Nah, bagaimana langkah-langkah membuat ringkasan teks eksplanasi? Berikut ada beberapa langkah. Yang pertama adalah membaca keseluruhan teks. Untuk memahami isi teks, langkah yang pertama harus kita lakukan tentulah membaca secara keseluruhan. Isi dari teks semacam ini biasanya berupa jawaban atas pertanyaan mengapa atau bagaimana. Pertanyaan mengapa akan dijawab dengan menjelaskan sebab akibat. Sementara pertanyaan bagaimana akan dijawab dalam teks secara kronologis. Maksud secara kronologis adalah sesuai dengan urutan peristiwanya. Langkah yang kedua dalam meringkas adalah menentukan gagasan utama. Kita ingat bahwa gagasan utama itu ada di kalimat utama. Kalimat utama merupakan kalimat yang bersifat umum. Kalimat utama sifatnya lebih luas. Kalimat utama letaknya adalah bisa di awal paragraf, bisa di akhir paragraf, atau bisa di awal dan di akhir paragraf. Nah, di dalam kalimat utama, perlu kalian ingat, itu ada gagasan utama.
Ya. Jadi kalimat utama mengandung gagasan utama. Namun di dalam teks eksplanasi pada umumnya kalimat utama atau gagasan utamanya itu terletak di awal paragraf. Jadi jarang di dalam teks eksplanasi itu kalimat utamanya ada di akhir atau di awal dan di akhir. Itu tentang gagasan utama dari teks eksplanasi. Di sini Budia contohkan ada sebuah paragraf. Tsunami tercipta saat permukaan dasar laut bergerak naik turun di sepanjang patahan selama gempa terjadi. Patahannya menyebabkan keseimbangan air menjadi terganggu. Makin besar daerah patahan yang terjadi, makin besar pula tenaga gelombang yang dihasilkan. Selain itu, tsunami juga tercipta karena meletusnya gunung berapi yang menyebabkan pergerakan air di laut atau perairan di sekitarnya sangat tinggi. Gelombang yang besar menyebabkan banjir dan kerusakan saat menghantam pantai. Nah, dari paragraf ini bisa kita ketahui kalimat yang tercetak miring itu adalah gagasan utamanya. Karena kalimat ini sifatnya lebih umum dari kalimat-kalimat sesudahnya. Nah, di mana gagasan utamanya? Karena kalimat ini kalimat yang sudah singkat, maka kalimat utama ini bisa juga menjadi gagasan utama. Karena kalimat ini sudah tidak bisa diringkas lagi. Tetapi bisa juga gagasan utamanya itu merupakan kependekan atau ringkasan dari kalimat utama. Kebetulan contoh yang Budia pakai di sini adalah kalimat utama yang bisa dijadikan sebagai gagasan utama. Karena kalimat ini tidak bisa diringkas lagi. Ya. Seperti itu. Jadi, gagasan utama paragraf tadi adalah tsunami tercipta saat permukaan dasar laut bergerak naik turun di sepanjang patahan selama gempa terjadi. Letaknya juga di awal paragraf. Nah, langkah yang ketiga untuk meringkas teks eksplanasi adalah membuat ringkasan teks. Setelah kalian menemukan gagasan utama dari masing-masing paragraf, maka gagasan utama itu bisa kalian rangkaikan menjadi sebuah paragraf. Nah, itu merupakan ringkasan. Jadi, paragraf 1, gagasan utamanya kita rangkaikan dengan gagasan utama paragraf 2, dengan gagasan utama paragraf 3 sehingga menjadi sebuah paragraf. Itulah yang dinamakan ringkasan. Langkah yang terakhir yaitu langkah yang keempat adalah merevisi sesuai EYD. EYD itu ejaan yang disempurnakan. Atau bisa kita katakan kita akan menyunting hasil ringkasan kita. Ya. Bisa kita gunakan bantuan KBBI ya. Dan pedoman EYD supaya kita tidak salah dalam menyunting ringkasan kita. Ini Budia punya contoh paragraf atau teks tentang gempa bumi. Struktur pernyataan umum, gempa bumi adalah suatu guncangan yang disebabkan oleh adanya pergerakan lapisan batu bumi. Gerakan ini berasal dari permukaan bumi. Ada daerah-daerah tertentu yang sering mengalami goncangan gempa bumi. Daerah tersebut adalah daerah gunung berapi aktif dan daerah di sepanjang lautan luas. Kemudian deretan penjelas yang merupakan deretan penjelas sebab akibat. Karena adanya suatu gerakan atau pergeseran lapisan dasar bumi dan meletusnya gunung berapi yang begitu kuat, pada akhirnya menyebabkan gempa bumi. Tidak hanya itu, terjadinya gempa bumi sangatlah cepat dan efeknya sangat terasa begitu kuat terhadap lingkungan sekitar.
Getaran gempa bumi yang sangat kuat dan menyebar ke semua penjuru arah yang pada akhirnya semua bangunan menjadi rata. Bahkan kejadian tersebut bisa membawa korban jiwa. Menurut penyebab terjadinya ada dua jenis untuk penggolongan gempa bumi, yakni gempa vulkanik dan gempa tektonik. Penyebab terjadinya gempa vulkanik adalah suatu gempa yang disebabkan oleh gunung berapi yang memiliki ukuran besar meletus. Gempa vulkanik jarang terjadi jika dibandingkan dengan gempa tektonik. Sedangkan gempa tektonik disebabkan oleh lunaknya lapisan kerak bumi sehingga bisa mengalami pergerakan atau pergeseran. Menurut teori tectonic plate menerangkan bahwa ada beberapa lapisan buatan yang menjadi bagian dari bumi kita. Kebanyakan daerah yang berlapis kerak ini nantinya akan hanyut dan mengapung di suatu lapisan, sama seperti salju. Pergerakan lapisan ini begitu pelan sehingga antara lapisan satu dengan lapisan yang lainnya bertabrakan dan terpecah-pecah. Hal yang demikianlah yang menjadi penyebab kenapa gempa bumi tektonik bisa terjadi. Selanjutnya adalah struktur interpretasi. Tanpa mengenal musim, gempa bisa terjadi di waktu kapan saja, walaupun begitu, gempa sering terjadi di area-area tertentu saja, misalnya pada perbatasan plat, pada sebagian besar area yang dikelilingi gunung berapi. Maka dari itu tempat-tempat tersebut dinamakan dengan lingkaran api. Itu tadi tentang teks eksplanasi tentang gempa. Yang selanjutnya kita akan belajar untuk menganalisis atau membuat ringkasannya. Nah, cara membuat ringkasan berdasarkan teks yang berjudul gempa bumi di atas. Cara yang pertama, kita baca keseluruhan isi teks. Sudah kita lakukan tadi ya. Nah, yang kedua, kita menentukan gagasan utama tiap paragraf. Teks tadi memuat 4 paragraf. Paragraf yang pertama, kita bisa menemukan gagasan utamanya, yaitu gempa bumi adalah suatu guncangan yang disebabkan oleh adanya suatu pergerakan lapisan batu bumi. Ini tadi terletak di awal paragraf. Gagasan utama paragraf kedua. Gempa bumi terjadi karena adanya suatu gerakan atau pergeseran lapisan dasar bumi dan meletusnya gunung berapi yang begitu kuat. Ini juga tadi berada di awal paragraf. Gagasan utama paragraf ketiga. Berdasarkan penyebabnya, ada 2 jenis gempa, yaitu gempa vulkanik yang disebabkan oleh meletusnya gunung berapi dan gempa tektonik yang disebabkan oleh lunaknya lapisan kerak bumi sehingga mengalami pergerakan atau pergeseran. Ini tadi juga berada di awal paragraf. Dan yang terakhir, untuk paragraf terakhir, gagasan utamanya, gempa sering terjadi di daerah yang dikelilingi gunung berapi. Ini juga tetap di awal paragraf tadi ya. Selanjutnya, kita akan membuat ringkasan. Setelah kita temukan gagasan utama masing-masing paragraf, kita akan menggabungkan tiap gagasan pokok atau ide pokok atau gagasan utama yang telah kita temukan menjadi sebuah paragraf seperti di bawah ini. Gempa bumi adalah suatu guncangan yang disebabkan oleh adanya suatu pergerakan lapisan batu bumi. Gempa bumi terjadi karena adanya suatu gerakan atau pergeseran lapisan dasar bumi dan meletusnya gunung berapi yang begitu kuat. Berdasarkan penyebabnya, ada 2 jenis gempa, yaitu gempa vulkanik yang disebabkan oleh meletusnya gunung berapi dan gempa tektonik yang disebabkan oleh lunaknya lapisan kerak bumi sehingga bisa mengalami pergerakan atau pergeseran. Gempa bumi sering terjadi di daerah yang dikelilingi gunung berapi. Itu ringkasannya, anak-anak. Dan langkah yang terakhir adalah
merevisi atau menyunting ringkasan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Dalam langkah ini kita teliti lagi apakah ringkasan yang telah kita susun terdapat kata-kata yang penulisannya salah, atau mungkin ada yang morfologinya salah, atau mungkin tanda baca yang salah. Kalau sudah, selesailah ringkasan kita. Mudah kan? Demikianlah anak-anak langkah-langkah kita untuk membuat ringkasan teks eksplanasi. Yang perlu kita ingat adalah dalam meringkas teks eksplanasi ada 4 langkah yang harus kita lalui. Yang pertama adalah membaca keseluruhan teks. Yang kedua menentukan gagasan utama teks. Yang ketiga membuat ringkasan. Dan yang keempat adalah merevisi atau menyunting sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Demikian anak-anak materi kita hari ini. Nah, sekarang Budia akan menampilkan soal di video ini. Silakan diamati, dipelajari, sehingga nantinya kalian akan bisa membuat ringkasan yang langkah-langkahnya sudah Budia contohkan seperti di atas.